Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mamos TV bersama gue Fahmi, dan kali ini lagi-lagi gue bikin konten tutorial ya. Sudah sekian lama gitu kan. Dan menurut gue nih lumayan ya, dari segi view banyak yang minat menurut gue dibanding video-video gue yang lain. Jadi langsung aja. Kali ini gue di sini mau nge-share sebuah apa ya? Istilahnya style gitu ya, mungkin ya. Gue bilangnya style. Gue mungkin nggak bisa bilang ini style gue ya, cuma gue mungkin uh, kepikiran aja gitu waktu itu, karena gue dulu juga pengguna Corel yang nggak begitu jago, alias newbie gitu kan. Jadi gue suka ada masalah dengan garis-garis lengkungan itu. Jadi ya kita tahulah orang-orang yang masih belajar gitu kan. Tapi dari situ gue nggak, apa ya istilahnya, ya nyari-nyari ide kenapa, gimana caranya gue bisa tetap berkarya walaupun gue nggak bisa pakai garis-garis lengkungan gitu kan. Walaupun sekarang gue udah bisa gitu cara ngelengkungin garis di CorelDRAW. uh, Akhirnya gue bikin karya-karya yang ya kalau bisa dibilang mungkin agak sedikit kubisme ya, walaupun kubisme lebih sebenarnya lebih kotak-kotak banget gitu ya. Tapi ya udahlah ya, kali ini gue bakal share gimana caranya bikin sebuah karya dengan cara garis yang tidak melengkung gitu kan. Oke, kali ini gue pengen pakai gambarnya Pokemon aja lah ya, karena gue suka Pokemon gitu kan. Ya kalian bisa pakai gambar apapun sebenarnya. Kalau gue sih lebih suka kartun, dan ya contohnya Pokemon gini gitu. Soalnya kalau kartun dia lebih warnanya gue nggak terlalu sulit gitu kan, karena warnanya warna bebas sebenarnya kalau kartun. Bandingkan kayak foto realistis gitu kan, kita harus nentuin warna wajah, warna mata gitu kan, kayaknya agak sulit, walaupun sebenarnya bebas-bebas juga. Tapi menurut gue lebih sulit. Jadi kali ini gue mau, ini kan gue udah buat, ini ada 4 nih gue di sini sebenarnya. Contoh aja ini, contoh ya kan, biar kalian kebayang kayak gimana. Tapi kali ini gue di sini bakal nyari. Kali ini gue pengen buat Pikachu by the way. Jadi gue nyari-nyari gambar, dan gue nyari gambar Pokemon biasanya dari TCG gitu ya. Jadi bukan, jadi selalu gue tambahin TCG gitu. Soalnya gambar-gambar di kartu Pokemon biasanya bagus-bagus gitu, dan gue buat sebagai karyanya di Corel itu gitu. Well, gue nyari-nyari yang bagus gambarnya, kira-kira yang bisa dibikin karya. Mungkin ini ya, ini kayaknya lumayan. Oke lah, kita save dulu image-nya ya kan. Aduh, gue taruh mana ya? Ini apa nih? Pikachu save. Oke, kita taruh di, oh baru dong harusnya. Ntar oke lah, kita cut ya kan, Ctrl X, kita buat baru. Oke, ini sebenarnya kalau untuk dokumen gue biasanya pakai A4 aja lah ya. Maksudnya gue sebenarnya nggak terlalu mikirin dari ininya apa, dimensinya, page size nya, karena kita akhirnya nanti bisa diatur sendiri sebenarnya. Jadi langsung aja oke gitu kan, nggak usah banyak atur-atur. Terus kita paste sini, dan karena gue biasanya kalau ini, gue biasanya post di Instagram, by the way. Nanti gue bakal taruh linknya di bawah kalau kalian pengen lihat karya-karya gue ya kan. Biasanya gue dimensi 20 kali 20 apa namanya, 20 cm gitu. Jadi kita buat kotak gini ya kan, 200 mili gitu. Oke, jadi ini nanti yang bakal jadi post, istilahnya template Instagram gue gitu, 20 kali 20 cm. Dan kira-kira gambarnya bakal segimana, gue bakal resize ininya dulu, apa, si kartu Pokemonnya gitu kan. Soalnya nanti ini akan berpengaruh
pada apa namanya outline. Jadi kalau outline itu, aduh, kalau lu mau gedein kecilin terus pasti pasti harus diatur-atur gitu. Kalau outline lu juga masih bingung nyari gimana cara biar nggak ribet. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah ya kan. Oke, mungkin ini udah pas, jadi ini mungkin bisa gua delete dulu, dan ini gua lock supaya dia nggak gerak-gerak gitu, gua kemana-manain ya kan. Dan oh ya, sebelumnya gua biasanya ini tips ya. Jadi supaya lo lebih gampang sebenarnya, kadang kita kan bikin suatu, nanti gue kayak gini terus nanti outline-nya kayak ketimpa gitu loh istilahnya. Jadi outline tuh nggak terlalu kelihatan sehingga kayak ngeganggu aja buat kalian karyanya gitu. Gue biasanya ini backgroundnya ini gue selalu transparansiin ya kira-kira 50% atau kayak gini gitu kan. It's udah bener tadi. Oke, jadi gue bisa ngelihat karya gue lebih jelas gitu loh ya kan. Oke, langsung aja ya kan. Jadi sebenarnya mudah ya, simple kayak kalian bikin bentukan-bentukan aja gitu. Tapi di sini kita bakal kayak bikin banyak notes karena kita akan buat banyak garis lurus gitu kan. Dan ini sebenarnya cara mudah, cuma membutuhkan kesabaran yang cukup ekstra sih menurutku ya. Cuma kalau udah biasa ya biasa aja gitu. Jadi mungkin kalau kalian bikinnya pakai garis lengkung langsung gitu kan, kalian biasanya akan langsung gini gitu kan, misalnya ini terus nanti kalian ubah di sini, terus kalian bisa langsung lengkungin kayak gini. Dan ya biasa lah ya menurut gue biasa. Jadi gue nyari style yang lain gitu kan, jadi gue pakai yang gak ada style lurus aja biar beda aja gitu lah, biar ada kayak nggak biasa-biasa amat gitu. Oke, ini dan tipsnya setiap lengkungan itu seenggaknya ada beberapa notes gitu ya. Itu tergantung juga notesnya ya. Kalau lengkungannya landai kayak gini biasanya cuma dikit gitu kan, ada 4. Dan misalkan lengkungannya cukup lumayan agak bunder nih, ntar paling di bokong atau di mana di pipi sini, ini lumayan juga. Ini butuh lumayan banyak notes sebenarnya. Jadi ya sebenarnya bisa aja gue simpelin, lebih persimpel gini kan. Ini di sini jadi rada kotak gitu sebenarnya, jadi lebih agak keren juga menurut gue. Tapi itu tergantung kalian juga ntar ya pengen bikinnya kayak gimana. Jadi ya dicoba-coba aja gitu kan. Dan gue tekankan ini lagi-lagi ini adalah kayak semacam redesign gitu ya. Redesign itu kayak sudah ada karyanya, ini kan karyanya ini buatan orang gitu kan, by the way. Siapa nih, kuisnya ada di sini yang bikin Illus. Nah, Illus Naoya Kimura ya kan. Ini yang aslinya ngebuat ilustrasi ini si Naoya Kimura itu. Nah, dia bikin hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, terus kita pengen bikin lagi istilahnya gitu kan, tapi dengan mungkin style yang berbeda, cara bikin yang beda gitu kan, tapi gambarnya ya persis sama sebenarnya. Tapi ya begitu, jadi tidak dikategorikan sebagai pure mencontek gitu ya, nggak dikatakan seperti itu sih sebenarnya. Nyontek sih iya, cuma kan nggak mirip-mirip amat gitu kan, maksudnya nggak ada stylenya gitu seenggaknya. Jadi ya legal aja sebenarnya kita ngelakuin kayak gini ya gitu, setahu saya begitu ya kan. Tapi kalau menurut kan oh enggak dong, itu tetap nyolong, ya udahlah. Gua mah terserah kalian saja gitu. Oke, ini gue ini mulai dari badan ya, by the way. Oke, jadi seperti yang kalian mungkin pernah nonton video-video sebelumnya, kalau kalian buat vector art itu
kalian biasakan dari bagian yang sekiranya itu ada di paling belakangnya objek gitu kan. Makanya ini kenapa gue pilih badan, karena mungkin menurut gue ini yang paling belakangnya gitu kan. Dan ini yang paling depan menurut gue nih ekornya ya kan. Layer paling depan itu si ekornya ini gitu, kalau misalnya dalam bentuk 3D gitu misalkan ya, yang paling depannya itu ekornya. Jadi ekor ini bakal gue garap terakhir gitu kan, soalnya nanti ekornya bakal nutupin apa, ini misalkan nih gue badan sampai sini doang nih ya kan, terus ini gue taruh sini doang gitu, nggak full, ini nggak apa-apa, udah jadi sebenarnya ya kan. Nanti ini yang di depannya kan bakal ketutupan sama ekor gitu, jadinya gue nggak harus persis banget kayak di belakangnya gue ngira-ngira kayak gimana gitu kan, enggak ya. Jadi segini sudah cukup, jadi kita langsung ke bagian berikutnya. Dan gue kalau buat apa namanya, bentukan itu berdasarkan warna ya kan, kalau vector art kebanyakan gitu. Uh, dan kalau gue sih ini tergantung kalian juga ya, ada yang buat pakai pen gitu kan pen gini bikin bentuk sendiri gitu kan, tapi gue sih ya kadang ganti-ganti gue ya, kadang pakai pen, kadang gue bikin kubus terus gue jadiin kurva ya kan, di sini convert to curve terus baru gue atur gitu ya, tergantung mood gue gitu jadi ya udahlah ya, itu tergantung kalian nyamannya kayak gimana, jadi langsung aja. Nah di sini gue biasanya pakai trik ya kan, kalau kalian tahu ini bisa kita apa nih maksudnya, intersect. Jadi ini intersect tuh berarti yang apa namanya, irisannya ya kan, irisannya ada nambah bentuk baru gitu, sup ya kan. Nah gitu maksud saya. Sini juga sama gitu kan. Oke. Ini by the way caranya ya ini mungkin banyak yang nanya juga gitu kan, caranya gimana tadi supaya biar intersect. Ini kalian blok tuh istilahnya apa ya, diklik gitu kan ya, dipilih gitu kan. Nah terus pilih juga yang bentukan yang pengen kalian intersect itu yang mana gitu kan. Caranya mencet apa, mencet shift tekan ya kan, tekan shift, akhirnya yang ke blok dua bentuk gitu kan, ini sama ini, itu kelihatan ini biru ya kan, berarti kepilih dua ini gitu. Terus baru ini muncul, nah, klik intersect gitu. Oke. Nah ini kan udah jadi nih ya badan, terus ini apa, warna kupingnya ya kan. Nah sekarang gue mau ke mata dulu lah ya kan, mata dulu, habis itu pipi mungkin, terus mulut dan tangan. Ini tangan juga gue mana ya, oh bisa sih, yang ini paling gue kasih garis doang di sini, dan ini bentukan baru kayaknya ya. Oke kita coba aja lah ya. Nah pokoknya kalian kalau pengen bikin karya kayak gini nggak usah takut nyoba-nyoba, soalnya semua itu diawal dari nyoba-nyoba ya kan. Ini kok nyoba-nyoba akhirnya kepikiran bisa bikin karya seperti ini gitu, jadi nggak usah takut untuk salah atau untuk nyoba-nyoba gitu kan. Tutut, ini gue pakai pen ya, kalau pakai pen ya tik klik 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 ya kan, nggak usah di apa istilahnya kan ini, nah gitu kan. Nah terus di ini ya kan. Nah ini kalau mau dibuat lancip misalkan kayak gini misalkan, tut ya kan, ini caranya mencet alt ya kan, terus klik di node nya. Nah, jadi lanjutannya lancip gitu kalau kalian belum tahu gitu kan. Ini dan cara ini juga sebenarnya gue juga baru tahu gitu kan, pas waktu ya belum lama lah, makanya gue sebelumnya bikin karyanya kayak gini semua gitu loh. Jadi ya udahlah ya gitu, pengalaman. Oke, ini hidung ya kan, segitiga aja cukup. Oh, nah ini dalaman mata nih ada yang putih apa, refleksi ya, reflection gitu bahasa Sundanya, reflection.
Ini kebanyakan gue by the way, jadi gue hilangin satu aja lah. Mana ya? Oke, gini cukup sebenarnya. Alright. Nah, kalau temen-temen ya males sebenarnya, bisa aja kayak gini gitu. Copy paste. Nah, caranya gimana? Ini klik kiri ya kan, di drag. Nah, pas sudah pengen nyampe di tempatnya, klik kanan. Tapi klik kirinya jangan dilepas dulu gitu kan. Klik kanan, lepas dua-duanya. Nah, jadinya dapat bentukan yang baru tapi yang sama kayak yang ini ya kan. Ini tinggal di rotate gitu, terserah kalian. Oke, ini juga gue rotate dikit lah supaya ada sip, mantap lah. Nah, cakep. Oke, sekarang gue mau bagian pipi ini ya. Ini pipi ini bulat ya. Dan gue dulu males banget gambar bulat pakai Corel, karena gue nggak ngerti dulu caranya ngekurvakan garis tuh kayak gimana gitu kan. Makanya gue lebih suka kayak gini dulu, tapi sekarang gue udah paham. Jadi ya akhirnya gue malah berpikir untuk kenapa nggak buat yang stylenya dia nggak kurva ya gitu kan. Ini kalau lock lupa ya kan. Gua lock. Oke, sini satu lagi. Itu dari sini aja lah. Oke, gini ya kan, keluar nggak apa-apa gitu. Dan lagi-lagi kita intersect ya kan, kayak tadi biasa. Mantap. Oke, ini udah lumayan ya kan. Kita udah dapet badan, terus warna kuping yang hitamnya, dan mata dan refleksinya, hidung, pipi. Sekarang mulut. Nah, mulut ini biasanya gue cuma kasih garis doang. Jadi set dan double click. Jadi double click supaya udah endline gitu kan. Jadi udah nggak mau ditambahin lagi, double click langsung. Terus berarti sekarang gua bikin tangan dulu ya kayaknya. Iya. Tangan kanan dulu kayaknya, yang ini, ya kan? Sama sebenarnya. Nah, ini kalau ada garis dalam kayak gini ya kan. Ini yang gua lingkarin ini. Ini dibuat ntar aja. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini sebenarnya bisa kalian buat langsung. Kalau nggak kalian buat ntar, tapi gue lebih suka buat ntar sih. Tapi kalau kalian mau buat langsung nggak apa-apa sebenarnya. Gini. Nah, terus kalau bisa ya kan, kalau bisa nih kalian blok semuanya, terus blok sama base-nya apa ya, bentukan kalian nih. Kalau yang garis ini kan base bentukannya yang badannya ya. Ini kalian group, lagi-lagi kalian group. Caranya kita apa? Ctrl G ya kan. Nah, grup tuh biar barengan gitu kan. Gitu. Jadi kadang ini garisnya suka kemana-mana gitu kan. Jadi harus di grup supaya nggak kemana-mana gitu. Oke, kita buat tangan. Jadi gue dari sini aja mungkin. Cari corner-corner gitu, apa ya istilahnya? Lancipan lah ya. gue bilangnya lancipan aja lah. Ya di sudut-sudut gitu. Nyari-cari sudut-sudut supaya terlihat gampang aja gitu cara buatnya. Ini mulai keluar aja lah, nggak apa-apa. Terus endline di sini. Oke, kita intersect lagi. Terus ini dibuang. Terus kita buat yang garis dalamnya ya kan. Ini terus salah, tambah notes. Grup ini sama ini di grup. Oke, jadi dia nyatu gitu kan. Oke, sip. Sekarang tangan kiri ya kan. Nah, tangan kiri ini cuma garis doang sebenarnya. Jadi kalian tinggal buat kayak gini doang.
cet cet, ya kan, cet 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 cet. Ikutin aja ini garis yang di tangan sebelahnya, ya kan. Cet cet. Nah ini agak lengkung ke atas, jadi kalian ikutin aja garisnya, tapi pakai masih sama apa, masih dengan style, ya kan. Style apa ya, gue sih bilangnya kubisme mungkin ya, lebih ke arah kubisme sih, soalnya kayak ada kotak-kotak gitu kan. Ya enggak sih. Ini aja lah ya. Oke, ini tinggal kita grup, ya kan. Nah ini base apa, basic gabungannya menurut gue sih sama badan, jadi dia gabungnya harus sama badan grup, ya kan. Tapi yang tangan ini gue bedain aja, yang tangan apa sini. Bentar kok. Ini enggak ini. Oh beda sih. Berarti dia di atas ya kayaknya. Mungkin layarnya di atas. Coba gue belakangin. Cara nurunin layer kalau yang belum tahu, kalian kalau bisa pakai kontrol, ya kan, kontrol sama shift. Nah kedua tombol ini beda fungsinya. Jadi kalau kontrol itu kalian naikin atau nurunin layer itu kayak satu tingkat gitu kan. Tapi kalau pakai shift, kalian nurunin layer ke yang paling mana, ke paling atas atau paling bawah. Nah gitu. Kalau paling atas berarti shift page up, kalau paling bawah berarti shift page down, gitu kan. Kalau cuma pakai kontrol berarti kalian nurunin satu layer gitu, nggak langsung sampai bawah gitu. Oke, ini berarti tinggal bikin kaki sama ekor sebenarnya, ya kan. Terus kita tambahin sini ada kayak apa sih, corak, ya kan, coraknya Pikachu, which is apa, ada coklatnya. Kalau kalian belum tahu juga, Pikachu tuh nggak cuma kuning doang gitu. Alright, sekarang kita ke kakinya, ya kan. Lagi-lagi ini gue nggak mau buat tajam kayak gini, ya kan. Maka gue agak bedain di mana ya, kayak gini mungkin gue bikinnya, ya kan, nggak terlalu tajam. Dan oke. Walaupun ini prefernya beda-beda ya tiap masing-masing orang gitu. Kalau gue sih lebih sukanya begini. Kalau kalian kayak gimana gitu kan. Dan di sini gue lagi-lagi ya, ini ada ekor ngalangin, jadi gue nggak usah ngikutin banget sama kakinya, jadi gue gini aja. Aduh, alarm. Oke. Ini kalau kalian lihat jamnya jam 2 malam ya. Jadi ya tolong lah ya. Maklum gitu, jam 2 malam. Oke, udah bener sih. Tinggal kita adjust. Oke, kaki udah selesai, ya kan. Lagi-lagi, ya kan. Kalau kalian pengen kopas sebenarnya bisa gitu kan. Tinggal disesuaiin aja sebenarnya nih. Ya kan. Set. Ini agak banyak. Kalau kalian mau gerakin beberapa notes, kalian bisa blok kayak gini, ya kan. Basic banget itu. Kok ini notesnya kayak ada 2 ya? Bentar. Walah, ada yang ngelengkung ternyata. Berarti yang ini juga dong kayaknya. Nah ini kalian kalau belum belum yakin kalau semuanya lurus, kalian bisa cek aja. Kalau misalkan udah lurus semua, ininya mati nih yang lurusnya, tinggal ini doang.
Tapi kalau misalkan ada yang lengkung, ininya bisa diklik. Kalau ada yang lengkung 1, 2 gitu kan. Jadi gitu cara ngeceknya. Oke. Oke. Ini gua atur dulu ya kan biar ngikutin gambarnya. Biar nggak beda-beda amat lah ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa beda, justru bagus. Oke, ini kaki udah selesai. Ini gue bikin sekarang ini agak, sebenarnya harusnya gue bikin paha dulu ya kan, cuma ya udahlah ya. Kadang ada yang kelupaan atau sebenarnya justru juga banyak hal-hal yang bisa kalian bikin walaupun itu di belakang gitu, objek belakang, tapi kalian kerjain terakhir ya. Contohnya ini paha, ini kayaknya nggak terlalu penting-penting amat sih untuk jadinya, soalnya dia cuma nongol 1 gitu kan, terus udah gitu, jadi ya udahlah. Tapi seenggaknya dia bukan paling depan gitu loh, atau enggak bukan paling belakang gitu kayak badan gitu kan. Paling belakang gitu kan. Oke, sekarang berarti tinggal ekor ya kan, tinggal ekor. Udah deh, gua lurus-lurusin aja lah gini, des supaya mantap, tegas gitu kan. Des nah ini kok kayaknya dibuat ini deh. Oke, tuh ini gue juga buat satu lah sini. Oke, sip, mantap. Oke, ini sebenarnya udah semua, tapi belum sih, ini yang coraknya belum ya kan, tinggal corak aja. Ini pembuatan detail by the way ya kan. Dan untuk detail selanjutnya nih sebenarnya tergantung kalian ya kan, mau bikin detailnya seperti ini apa enggak gitu. Kalau gue sih biasanya dibikin aja supaya lebih bagusan dikit gitu kan, biar nggak terlalu flat amat. Jadi kadang gue suka nambahin detail-detail. Kita intersect lagi kalau salah ya kan, sip. Terus ini yang corak di punggung ya. Oke, gue buat tajam aja kayaknya ya. Oke, ini kita intersect lagi. Oke, sip. Nah, oke lah, sebelum ke detail-detail yang bakal gue bahas nanti, gue pengen bikin, pengen menunjukkan hasilnya kalau kita kasih warna ya kan. Jadi ini kita udah kasih bentukan by the way. Ini kenapa nggak gue warnain dulu, soalnya supaya kita bisa bikin bentukannya dulu ya. Soalnya kalau udah ada warna nanti gambarnya ke halang, jadinya agak susah menurut gue ya kan. Nggak susah untuk melanjutkan yang bentukan berikutnya gitu. Jadi oke lah, kita udah bikin ininya, si Pikachu nya, walaupun yang environmentalnya yang kayak listrik-listriknya ya kan kita belum buat, tapi itu terserah kalian mau buat apa enggak. Kalau gue biasanya buat, tapi karena ini udah jam segini ya agak males. Tapi nanti kita bakal nambahin mungkin yang di si Pikachu nya aja paling ya, kayak ini kayak efek-efek cahayanya itu kita bisa buat by the way. Jadi kita nih gue ya untuk warna lagi untuk warna, aduh mau gue lock salah kan. Warna biasanya gue warna ngambil dari sini aja sih. Ya kan, caranya gimana? Ini adds color to the color palette. Jadi kita ambil palette dari si gambarnya sebenarnya. Gini, terus gitu kan.
Terus pokoknya cari warna yang dari paling cerah sampai paling gelap gitu. Paling cerah ya kan. Atau enggak sih sebenarnya gue cari warna yang agak balance gitu kan, kalau misalnya pengen satu warna doang misalkan. Nah, atau ini kalau kalian add colornya langsung banyak, kalian bisa langsung pencet color aja, pencet control, sekarang klik aja hitam coklatnya ini. Oke, udah ada semua warnanya, tinggal kita masukin gitu kan, kuning gitu. Kuning, coklat, ini coklat, ini kuning lagi, ini hitam, putih ya kan, hitam, ini putih, ini hitamnya hitam bukan hitam dari sini ya, kalau hitam sini kan dia cut gitu loh. Gue sukanya yang hitam nggak terlalu hitam gitu. Ya literally hitam yang dari si gambarnya gitu kan, hitamnya si hitam apa, pink, kuning ya kan. Nah, ini tinggal kita kontrol salah, nggak yang ini dong, kontrol shift bukan kontrol shift patch down, jadi dia paling belakang. Oke, sini tinggal jadi ini hitam. Nah, selesai ya kan, ini yang simple ya. Coba. Nah, untuk mendapatkan detail kayak gini, ini lagi-lagi butuh agak kepekaan sama warna ya kan. Ini kalau tapi tipsnya gampang sebenarnya. Kalian tinggal cari warna dari yang paling terang ke yang paling gelap ya kan. Atau sebenarnya kalau kalian pengen cari color palette sendiri di Google itu juga nggak apa-apa, bisa gitu kan. Misal gue cari color palette gitu kan, color palette ini kan kuning ya, yellow gitu. Nah, jadi kan ketemu nih. Jadi kalau color palette lebih enak, soalnya yang ahli warna pasti ngasih ya opsi kayak gini gitu kan. Jujur gue juga nggak begitu peka sama warna, makanya gue suka nyari-nyari color palette, jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Nah, caranya taruh di sini ya kan. Ini gue minimize dulu supaya gampang. Ini mencet kontrol 1 2 3 4 5. Oke, dapat semua gitu kan. Tinggal gitu aja. Terus nah, berarti kan ini kita kurang ya kan, kurang detail yang shiny seperti ini gitu, sama yang gelapnya. Oke, berarti caranya kita bikin lagi ininya, bentukannya gitu. Dan di sini kita butuh kepekaan gitu ya, dimana daerah gelap, daerah terang itu kita harus ngerti gitu. Ini kayak misalnya sini, ini daerah gelap ya kan, karena dia ketutupan sama pala sama tangannya gitu kan. Terus ini di perut juga agak gelap. Terus pokoknya di tempat-tempat biasa yang gelap gitu kan. Dan kita harus peka di situ sehingga kita bisa ngebentuk bentukan bayangannya itu tepat gitu. Jadi istilahnya ya mirip dengan aslinya atau dengan logik cahayanya itu gitu loh, dimana harusnya shadow itu berada gitu. Oke, langsung aja jadi kayak tadi ya kan. Ini gue transparan lagi ya, kayaknya iya deh. Dan ini kita itin lagi warnanya supaya gampang gue bilang gitu ya. Ada, kita cocokin dikit, oke. Sip. Dan kita lock lagi. Ntar ini udah berapa menit ya? 34 menit. 34
banget cuy. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial yang kali ini ya. Jadi ya jujur aja gue agak capek sedikit. Ya sedikit capek ya, udah lumayan setengah jam. Jadi ya mungkin yang bagian detail akan gue jelaskan di part berikutnya. Jadi tunggu aja di channel gue. Dan ya jangan lupa kalau kalian merasa puas dengan tutorial ini, kalian bisa like, share, dan subscribe ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke mungkin teman-teman kalian yang suka desain atau kalian juga suka desain, kalian bisa like, share, subscribe seperti biasa untuk membantu channel ini ya kan. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Gue Fahmi dari Mamos TV mundurkan diri, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.